Kok bisa cepet ya? Jangan. Kebakaran hebat terjadi di daerah Bagan Besar Kota Dumai, Riau pada Minggu malam. Dalam video amatir, kebakaran terjadi di sebuah gudang penimbunan BBM ilegal dan sempat membuat panik warga karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Api cepat membesar hingga merambat ke rumah warga. Akibatnya sebanyak 5 unit ruko dan 3 rumah serta 3 mobil milik warga habis dilalap si jago merah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah kejadian. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Dumai diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini pihak kepolisian dari Polres Dumai masih melakukan penyelidikan guna mencari pasti penyebab dari kebakaran. Beruntung dalam peristiwa kebakaran tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di 3 desa di wilayah Kecamatan Dempet, Demak, Jawa Tengah. Sedikitnya 3 rumah ambruk rata dengan tanah dan ratusan pemukiman lain rusak akibat peristiwa ini. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon di kawasan setempat juga roboh akibat diterjang angin kencang. BPBD Kabupaten Demak melakukan pendataan guna merinci kerugian pasti akibat peristiwa ini. Hujan deras disertai badai angin kencang juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan derasnya hujan dan angin kencang membuat sejumlah pohon besar tumbang menutupi jalan hingga membuat kemacetan. Ratusan kendaraan sepeda motor dan mobil terjebak macet panjang 5 km. Untuk saat ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tim Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor dibantu aparat desa setempat langsung ke lokasi kejadian mengevakuasi pohon tumbang. Usai dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal dilalui kendaraan. Pemkab Bogor menghimbau warga agar tetap berhati-hati mengingat cuaca ekstrim masih melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Demak, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya Galuh Pandunilah, News Pagi selengkapnya. Diduga mabuk sekelompok pemuda di Kota Metro Lampung terlibat kericuhan di acara organ tunggal. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas usai dikeroyok sejumlah pemuda. Kericuhan sekelompok pemuda yang diduga mabuk terjadi di sebuah acara organ tunggal di kawasan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Diduga keributan terjadi hanya karena saling senggol. Akibat peristiwa tersebut, seorang pria bernama Agustino berusia 41 tahun meninggal dunia akibat dikeroyok sejumlah pemuda. Polisi pun langsung mengamankan 10 orang dalam kericuhan tersebut. Usai gelar perkara, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka serta 1 orang DPO. Pengeroyokan, kemudian terjadinya penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia yang disebabkan adanya hiburan malam atau organ tunggal yang tepatnya di Jalan Macan 22 Kambingan ya, Kelurahan Hadimulyo Timur ya, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Nah, sementara ini untuk para pelaku sudah kita amankan ya, sementara untuk korban masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku yang diamankan saat ini telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Kota Metro dan dijerat dengan pasal tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.
Dari Kota Metro Lampung, Tinus Sustanto, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Meruyung Limo, Kota Depok berunjuk rasa menolak tempat pembuangan sampah liar di tengah permukiman. Situasi sempat memanas, petugas kepolisian dan Satpol PP pun turun tangan mengamankan aksi. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa warga di Kelurahan Meruyung Limo, Kota Depok Minggu pagi. Warga menolak tempat pembuangan sampah liar di permukiman warga. Dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan, mereka berjalan kaki menuju TPS. Namun sejumlah pengelola TPS menghadang warga hingga terjadi keributan. Ketegangan mereda usai petugas kepolisian dan Satpol PP menenangkan kedua kelompok yang sempat meradang. Pintu masuk TPS liar pun dipasangi garis kuning oleh Satpol PP. Nah, kita pengennya inilah persuasif, kita tidak mengusir mereka, tapi karena inilah wilayah padat penduduk, banyak anak-anak, ratusan balita yang ada di sini. Jangan sampai kena ESFA. Jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang kumuh. Akhirnya tidak sehat, tidak nyaman kita berada di lingkungan. Warga menuntut TPS liar di Meruyung Limo segera ditutup karena mencemari lingkungan dengan mengeluarkan bau tak sedap dan asap pembakaran sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sempat dikabarkan meninggal dunia, korban kecelakaan truk tanah di Tangerang, Banten selamat dan tengah menjalani operasi. Sementara itu, Jalan Raya Salembaran Jaya yang sempat diblokade warga telah dibuka. Makan dulu sayang. Kondisi korban yang masih kelas 3 SD pasca kecelakaan mulai membaik. Meski sempat mengalami kekurangan darah, namun telah ditangani dan menjalani operasi pada kaki kirinya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota meluruskan berita yang sempat beredar korban meninggal tidak benar. Korban dinyatakan selamat dan sudah selesai melakukan operasi dan saat ini dalam perawatan intensif. Karena banyak beredar, baik itu di medsos atau media elektronik, bahwa korban meninggal. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat dan saat ini tadi sudah selesai dilaksanakan operasi dan alhamdulillah kakinya masih bagus. Ya, ini tadi informasi dari Pak PJ Bupati ya, tadi pada saat rapat ditunjukkan fotonya juga korban. Jadi tidak ada korban itu meninggal dunia. Jadi saya pastikan bahwa korban selamat yaitu saudari Alika umur 9 tahun. Sementara itu, guru sekolah korban yang menjenguk mengatakan korban saat ini telah menjalani operasi dan membutuhkan banyak darah. Terus banyak membutuhkan darah. Semalam itu sudah transfusi darah, bahkan tim dokter pun sudah melakukan operasi pembersihan luka di korban. Pasca terjadinya kerusuhan di Jalan Raya Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kondisi jalan utama sudah normal dan dapat dilalui kendaraan bermotor. Namun truk bermuatan tanah masih belum melintas di jalan tersebut hingga hari ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kasus penculikan anak terjadi di Bantul, Yogyakarta. Beruntung pelaku tidak menjadi bulan-bulanan massa yang merasa emosi karena polisi segera datang dan mengamankannya. Beginilah video amatir warga yang menunjukkan penangkapan seorang wanita usai menculik seorang anak lelaki berusia 8 tahun di Dusun Nambangan RT 05 Seloharjo, Pondong, Bantul. Korban penculikan berinisial AA yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini tengah berkunjung ke rumah neneknya dan bermain sepeda bersama beberapa temannya di samping rumah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic datang dan berpura-pura menanyakan arah jalan dan meminta korban untuk naik ke sepeda motor guna menunjukkan arah jalan. Setelah korban naik ke sepeda motor, pelaku melarikan sepeda motor keluar dari dusun menuju jalan raya.
Nenek korban yang melihat cucunya dibawa kabur perempuan yang tidak dikenal kemudian berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku dengan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran kurang lebih 1 km, nenek korban yang dibantu sejumlah warga berhasil menghentikan pelaku dan langsung mengambil korban dari tangan pelaku penculikan. Sementara untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, polisi telah membawa pelaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku, polisi mengamankan yang bersangkutan ke kantor polisi. Pada saat itu anak-anak sedang bermain, kemudian dipanggil oleh terduga, kemudian diajak naik ke gunung. Setelah diketahui naik ke gunung tanpa izin orang tua, kemudian dari warga mengejarnya. Setelah itu kembali ke TKP, kemudian diamankan oleh warga, kemudian diberitakan oleh Pak Polisi, kemudian kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kami limpahkan ke Polres Bantul sesuai kapasitasnya. Sebelumnya sejumlah warga sempat emosi karena saat ditanya oleh warga, pelaku memberikan jawaban yang tidak jelas. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan warga yang marah. Seorang remaja nyaris diamuk massa lantaran mencuri sebuah sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumah. Pelaku tak sempat kabur sementara aksinya terekam kamera pengawas. Kejadian di Erbang Min, di Jalan Pramuka. Motor lalacuk. Henry, remaja asal Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini lemas saat dirinya dikepung dan diadili oleh warga. Bagaimana tidak, Henry dengan jelas terekam CCTV saat hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor milik seorang warga di depan rumahnya, tepatnya di Kelurahan Airbang, Kabupaten Rejang Lebong. Henry melakukan aksi ini bersama seorang temannya. Meski motor korban berhasil dibawa kabur teman pelaku, namun pelaku tak sempat kabur dan justru ditangkap warga. Ini tersangka sudah diamankan satu orang dan satu orang melarikan diri. Untuk barang bukti milik korban dibawa oleh tersangka yang melarikan diri dan kendaraan pelaku diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Cilurujang. Untuk saat ini pelaku buron masih dalam pengejaran polisi. Sementara sepeda motor milik korban berhasil diamankan polisi di dalam rumah pelaku. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu 5.000 meter yang disertai lava pijar dan api. Di tengah kecemasan, pengungsi mengeluh dengan makanan bantuan di posko Lewongingu yang ternyata kadaluarsa. Ribuan warga Desa Nobo, Kecamatan Ilebora, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi kecewa dengan makanan bantuan di posko Desa Lewongingu. Bantuan yang mereka terima ternyata berupa barang-barang yang sudah kadaluarsa. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait lebih memperhatikan proses seleksi dan distribusi bantuan, mengingat pentingnya kondisi fisik barang-barang tersebut bagi kesehatan warga. Yang hari ini saya buka, saya temukan sudah barang semua sudah menjadi kadaluarsa, Pak. Karena tanggal dan waktunya itu sudah berlalu, Pak. Jadi kami minta mohon kepada pemerintah, kalau memberi barang kepada kami sebagai pengungsi atau masyarakat, kami butuhkan barang itu yang betul-betul tepat pada waktunya, Pak. Sementara itu, satu keluarga mengalami luka bakar akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Matias dan istrinya terluka di bagian kaki, kepala dan tangan akibat terkena lava pijar dan abu panas letusan Gunung Lewotobi. Saat ini Matias dan keluarganya harus mengungsi di rumah warga yang berada di Desa Hikon, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Kami tampung ada 6 kakak, ada 20 orang, 20 jiwa. Terus ada keluarga yang benar-benar korban luka-luka yang semuanya habis. Mereka keluar langsung rumah semua terbakar. Itu ada rumah terbakar? Ada di dalam kami. Ini rumah terbakar terus? Terus mereka luka pak. Luka bakar karena luka apa, bakar letusan? Karena letusan. Mereka sudah meninggal?
Sudah dirawat di sini berapa lama? Rawat di sini 1 minggu lebih. Ini suster dari Damian sudah Lembata sudah turun tangan. Berarti mereka kena lava pijar itu ya? Iya. Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 5.000 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi 4 menit 24 detik. Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainis melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, diduga mengalami kesurupan. Seorang penghuni panti asuhan Darussalam di Padang, Sumatera Barat nekat menaiki atap bangunan panti asuhan setinggi 15 meter dan hendak melompat. Beruntung korban berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Padang hingga selamat. Diduga kesurupan, seorang pelajar yang merupakan penghuni panti asuhan Darussalam di Kota Padang, Sumatera Barat berteriak histeris. Buka tangannya, Pak. Ini sampai yang ini, Pak. Korban yang berusia 12 tahun ini sebelumnya sempat naik ke atap panti asuhan setinggi 15 meter dan hendak melompat. Mendapatkan laporan, petugas damkar datang ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Seorang petugas berhasil mencegahnya melompat. Alihkan pandangan ke depan. Alihkan pandangan ke depan. Dengan menggunakan tali, petugas menurunkan korban dari atap panti asuhan. Dugaan sementara kalau menurut kesurupan, istilahnya orang kampung, kalau kita mungkin kondisinya tidak stabil. Itu diketahui oleh panti asuhan sendiri? Diketahui oleh panti asuhan sendiri, dengan ibu panti asuhan itu memang udah ada gejala-gejala gitu. Tapi secara kebetulan hari ini yang dia naik ke atas atap genteng itu diperkirakan di atas lantai 2. Diduga korban mengalami kesurupan sehingga tak sadarkan diri menaiki atap bangunan dan hendak melompat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan. Polisi mengamankan 4 orang pelaku terduga bandar narkoba jaringan internasional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 40 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat menguji mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendari tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan.
Tim gabungan merazia wilayah rawan peredaran narkotika di daerah Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, Riau. Petugas mengamankan 2 orang pengguna narkoba beserta sejumlah barang bukti. Tim gabungan menyisir setiap gang dan memeriksa satu persatu rumah kosong yang diduga dijadikan tempat peredaran narkoba di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat, Pekanbaru. Dibantu anjing pelacak dari 2 lokasi ini, tim gabungan menemukan 7 alat isap sabu dan ratusan plastik pembungkus sabu. Dalam operasi ini, tim gabungan mengamankan 2 orang yang mencurigakan. Setelah dilakukan tes urin, 2 pria yang diamankan tersebut ternyata positif mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, mereka dibawa ke kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita menemukan beberapa alat hisap narkoba, kemudian plastik bening, dan ada juga yang diamankan, yaitu ada 2 orang. Kemudian kita lakukan tes urin dan hasilnya positif. Operasi ini bertujuan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Riau, khususnya di daerah rawan narkoba di Pekanbaru. Di Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Polisi kembali meringkus 2 tersangka mafia judi online. Keduanya diduga terkait dengan jaringan judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi kembali menangkap 2 orang tersangka kasus mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial MN dan DM. Diketahui, kedua tersangka memiliki peran berbeda, di mana pelaku MN berperan menyetor list web dan uang, sementara DM berperan menampung uang hasil kejahatan. Tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan perjudian online. Oleh karenanya, terhadap kedua orang tersangka sudah dilakukan penangkapan dan rekan-rekan tadi sudah menyaksikan bahwa kedua orang tersangka sudah dibawa oleh tim penyidik. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Sebelumnya, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, di mana 11 diantaranya merupakan mantan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam rangka Hari Pahlawan, hari ini sejumlah tokoh dan masyarakat melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, pemberian bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius, beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut juga menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta memperingati Hari Pahlawan. Upacara digelar di kapal perang TNI AL KRI Semarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Memperingati Hari Pahlawan, Kementerian Sosial bersama TNI Angkatan Laut melaksanakan upacara tabur bunga di atas geladak kapal perang Indonesia KRI Semarang 594 di perairan Jakarta Minggu pagi. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma serta sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga. Mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu, prosesi tabur bunga berlangsung khidmat. Ini adalah sebuah penghormatan juga kepada peristiwa demi peristiwa yang dilakukan pada masa lampau, yakni ketika mempertahankan kedaulatan laut oleh TNI Angkatan Laut. Kita berdoa mudah-mudahan arwah para pahlawan kita diberi tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan, sejumlah veteran dan pejabat lingkungan Kota Tangerang melakukan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Taruna Kota. Ini bukan hanya seremoni, tetapi jauh di balik itu bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa meneladani semangat para pahlawan kita. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan mampu menjadi momentum dan membangun dan memelihara ingatan kolektif bangsa akan jasa dan pengorbanan yang para pahlawan dan pejuang kemerdekaan berikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang laga menghadapi timnas Garuda, sejumlah pemain timnas Jepang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin dini hari. Skuad Jepang terbang ke Jakarta menggunakan maskapai All Nippon Airways NH855. 3 pemain Jepang yang datang diantaranya Kosei Tani, Hiroki Sekine, dan Kota Takai. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga turut hadir bersama sejumlah staf dan ofisial. Sementara pemain lainnya akan menyusul mengingat pemain Jepang masih bermain di Eropa. Jadwal kedatangan tim asuhan Hajime Moriyasu berubah dari jadwal semula, yakni pada Minggu sore. Timnas Jepang akan memiliki waktu 4 hari untuk persiapan jelang melawan timnas Merah Putih di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait kedatangan timnas Jepang, kita sudah terhubung dengan rekan Syahriza Zanski di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Reza. Bagaimana, apakah semua pemain timnas Jepang sudah datang hari ini? Ya, baik Galuh dan juga pemirsa, selamat pagi. Terdapat informasi menarik khususnya jelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan tim nasional sepak bola Jepang, di mana hari ini timnas Jepang sudah mulai tiba di tanah air tentunya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tadi dini hari pagi. Tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, di mana ini mereka tim Samurai Biru ini terbang selama 7 jam dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan maskapai All Nippon Airways dengan kode NH855 dan dinyatakan tiba pada pukul 1:35 waktu Indonesia Barat. Namun mereka baru keluar pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, di mana ada sebanyak 24 staf yang datang dari Jepang. Ini termasuk pelatih bernama Hajime Moriyasu dan juga 3 pemain andalan mereka, di mana ini termasuk seperti Kosei Tani yang merupakan penjaga gawang daripada timnas Jepang. Lalu ada Hiroki Sekine dan Kota Takai yang nantinya akan menjadi tembok kokoh bagi timnas Jepang melawan timnas Indonesia. Menarik jika menyoroti apa saja persiapan dari timnas Jepang pada hari ini di Indonesia, bahwasanya tadi setelah mereka tiba pada pukul 2 pagi dini hari tadi, mereka langsung melanjutkan untuk bermalam di Hotel Langham di kawasan Sudirman, Jakarta. Namun kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut apakah hari ini ada sesi latihan ataupun ada arahan khusus dari timnas Jepang khususnya untuk bertanding melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia di grup C, di mana nantinya pada tanggal 15 November akan jadi penentuan yang sangat amat krusial bagi timnas Indonesia, karena ini merupakan momentum untuk timnas Indonesia bisa meraih poin plus khususnya untuk bisa mengalahkan tim raksasa yang ada di grup C kali ini, yakni Jepang. Namun seperti yang bisa saya gambarkan sekali lagi, maksudnya bahwasanya nanti mereka akan bertanding di GBK pada 15 November 2024 mendatang. Sementara itu Galuh, kembali ke Anda. Reza, jelang melawan timnas Garuda pada 15 November mendatang, artinya masih ada 4 hari. Ini agenda apa saja yang akan dilakukan oleh timnas Jepang? Sudah ada informasi kah? Ya, baik Galuh dan pemirsa, bisa kami informasikan bahwasanya untuk agenda pada hari ini kami masih menunggu konfirmasi baik itu dari pihak timnas Jepang dan juga pihak PSSI yang juga menyuguhi agenda daripada timnas Jepang. Namun bisa dipastikan bahwasanya para skuad Samurai Biru ini hendak beristirahat setelah menjalani 7 jam perjalanan dari Jepang, dan kali ini kami masih menunggu apakah nanti ada latihan khusus baik itu di Stadion Madia ataupun di GBK. Namun bisa dipastikan bahwasanya dari staf Jepang bahwasanya mereka ingin fokus untuk menghadapi timnas Indonesia dan bisa meraih ataupun mencuri kemenangan nanti untuk 15 November mendatang bertandang di Stadion Gelora Bung Karno. Namun bisa kami sampaikan sekali lagi bahwasanya timnas Jepang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno langsung menuju ke Hotel Langham Sudirman, Jakarta untuk beristirahat pada hari ini. Sementara itu Galuh. Baik, Reza Zanski, terima kasih melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kevin Dix menceritakan kedekatannya dengan Indonesia kepada pesepak bola Yusa Nugraha. Kevin Dix mengaku memiliki ibu, kakek, nenek asli Indonesia.
dan memiliki tato bertuliskan Indonesia karena mencintai asal-usulnya. Ik heb bijvoorbeeld een test gedaan met mijn diëtist, waaruit blijkt dat ik eigenlijk zo dicht mogelijk bij mijn roots moet eten, Indonesisch. Dus veel kruiden, veel rijst, dat soort dingen. Waardoor ik ook mijn lichaam pakt dat het best op. Dus dat geeft me ook de meeste kracht en de meeste kracht om een wedstrijd bijvoorbeeld te spelen. Oké. Dus veel, misschien kip, veel vlees, maar veel... Misschien minder vlees, maar wel kip en groentes en gewoon rijst met groenten. Gewoon eigenlijk nasi goreng, het makkelijkste. Is Indonesisch. Haar achternaam is Bakar Bessi. Mijn opa en oma die komen allebei uit Indonesië. Die zijn hier naar Nederland gekomen toen ze 5, 6 jaar oud. Dus met mijn opa en oma, mijn opa vooral, die gaat jaarlijks terug naar Indonesië, naar Ambon, waar mijn opa vandaan komt. Mijn oma komt uit, als ik het goed zeg, Salut, maar ik weet niet zeker. Ik ben zelf ook al 2 keer in Indonesië geweest, alleen niet waar mijn familie zeg maar, vandaan komt. Ze hebben daar wel, ik heb daar genoeg contact met mensen, zeg maar. Ik heb ook een shirtje daar hangen in een cafeetje op Ambon. Dus bij mijn ouders ook over dat ik toch echt wel terug wil naar mijn roots. En ik heb ook een tattoo van Indonesië op mijn arm staan. En dat ik toch wel weet waar ik vandaan kom. En, ik ben nu 2 keer geweest in Indonesië, dus ik zou heel graag weer terug willen, maar dat is... Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam 2-0. Hasil ini sekaligus menjaga rekor kemenangan sempurna Indonesia di kompetisi. Timnas Futsal Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Futsal Championship 2024 usai mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Bermain di Terminal 21 Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu malam, Timnas Futsal Indonesia langsung menekan sejak menit awal. Beberapa peluang pun tercipta di awal laga melalui kaki Firman Ardiansyah dan Wendy Brian Ik. Indonesia akhirnya membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Muhammad Syaifullah. Sontekan Syaifullah dari jarak dekat merobek gawang Vietnam di menit ke-8. Indonesia unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Vietnam sempat berupaya membalas, namun skor 1-0 bertahan hingga paruh babak. Di babak kedua, Vietnam mencoba meningkatkan serangan. Di tengah upaya mengejar ketinggalan, Vietnam justru kembali kebobolan. แทบจบแล้วครับ2-0เนี่ยครับโอ้ฉลองเลยครับแฟนๆของอินโดนีเซียเหมือนกันครับจังหวะพลาดของ Melalui gol Rizky Safia di penghujung babak kedua, Timnas Futsal Indonesia unggul 2-0 dan memastikan gelar juara Piala AFF Futsal 2024. นี่ครับโดนเบียนตัดไว้ได้บอลทะลักมาเข้าทางริสกี้ก้มหน้าแปรแบบเล็งเลยครับ 2-0 ครับอินโดนีเซียนี่ Ini merupakan gelar kedua bagi Timnas Futsal Indonesia sejak 2010, sekaligus menjaga rekor kemenangan sempurna di kompetisi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian MNC Sports Competition 2024 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-35 MNC Group telah memasuki babak final. Pada cabang olahraga tenis meja, tim dari PT Global Jasa Sejahtera berhasil mengalahkan tim iNews Media Group. Sementara pada cabang olahraga basket, tim FTAA kembali berhasil keluar sebagai juara pertama. PT Global Jasa Sejahtera atau PT GJS sukses menyabet gelar juara di cabang olahraga tenis meja di ajang MNC Sports Competition 2024. PT GJS memastikan gelar juara dalam ajang ini setelah berhasil menumbangkan iNews Media Group pada partai puncak melalui persaingan sengit. Oh, luar biasa sekali. Saya kaget tadi lihat mereka mainnya saja jago ini ya. Ya kita baguslah, kita akan berkembang terus, motivasi mereka terus biar mereka bisa berprestasi terus ya. Final
pertandingan tenis meja ini sangat luar biasa. Angkanya ketat banget. Kita harus sportif untuk permainan ini. Sementara itu, dalam cabang olahraga basket, tim basket FTAA berhasil menjadi juara setelah berhasil mengalahkan tim iNews dengan skor tipis 29-22. Pada perebutan juara ketiga, tim basket dari MNC Bank berhasil mengalahkan tim basket dari MNC University dengan skor cukup meyakinkan, yakni 39-17. Bagi kami, semuanya pemenang. Karena saya, Pak Syafril, Mbak Ria datang ke sini, ini menunjukkan dukungan daripada BOD terhadap seluruh kegiatan daripada olahraga HUT ke-35 daripada MNC Group ini. Jadi kita happy sekali, sangat kompetitif, tapi di samping itu walaupun mereka bersaing, mereka akrab sekali. Senang banget karena tahun lalu juga kita naik podium dan kebetulan ini RCTI tahun ke-5 kalau nggak salah berturut-turut di basketnya. Jadi ya ini pun juga timnya pun gabungan ya, dan kita latihan juga mendadak tapi bisa mendapat hasil yang puas sih. Mengusung tema 35 tahun berkarya membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35 sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan di berbagai unit bisnis. Kesadaran kesehatan keluarga perlu ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar tiap anggota keluarga tetap sehat, aktif, dan produktif. Selama 29 tahun perjalanan di Indonesia, Prudential Life Assurance Prudential Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk mendampingi dan melindungi keluarga Indonesia guna menjadi mitra dan pelindung terpercaya. Dengan mengusung semangat sehat pangkal bisa, Proactive Family bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga Indonesia bahwa penting untuk menjalani hidup aktif dengan terus berolahraga agar badan bugar sehingga terhindar dari penyakit. Melalui Proactive Family, Prudential Indonesia semakin memperkuat komitmen perusahaan untuk memberi perlindungan jangka panjang bagi keluarga Indonesia, termasuk dengan melakukan tindakan preventif melalui olahraga. Jadi hari ini kami sudah menyelesaikan tadi fun run sejauh 5 km, kami sudah menyelesaikan fun walk sejauh 2,5 km, kita juga melakukan pound fit, Zumba, cardio dance, dan yang sekarang sedang berjalan itu adalah kompetisi push bike untuk anak-anak usia 2 tahun. Acara tahunan ini selanjutnya akan digelar di Surabaya pada 15 Desember. Proactive Family berhasil menjangkau lebih dari 1.400 orang untuk ikut aktif bergerak melalui olahraga bersama keluarga. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan diwarnai ricuh dan terjadi pemukulan di luar ruang acara. Sementara itu di Cirebon, pendukung kedua kandidat calon wali kota terlibat keributan saat memprotes lantaran salah satu calon ada yang membawa alat peraga kampanye di atas panggung debat. Bentrokan kembali mewarnai debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan massa aksi dari kedua pasangan calon saling serang menggunakan batu di tengah jalan. Bahkan seorang personil Satrimo Polda Sulsel harus dievakuasi usai terluka akibat terkena lemparan batu. Bentrokan yang berlangsung cukup lama ini membuat polisi kewalahan mengamankan kedua massa. Diduga, bentrokan dipicu saling ejek saat kedua pendukung paslon melakukan orasi di tengah jalan. Tadi kita lihat di lapangan bahwa hanya kesalahpahaman saja antara dua kelompok sehingga ada sedikit memanas, tapi semuanya kan sudah clear, tidak ada masalah, semuanya bisa saling memahami karena mereka juga sama-sama bersaudara. Sekarang sudah aman terkendali. Gitu, oke? Ada anggota, saya lihat ada anggota yang terkena lemparan batu, Bang. Gak ada. Hingga kini, polisi masih berjaga di lokasi guna menghindari bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan.
Kericuhan terjadi saat rombongan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan nomor urut 2, Rizwandi Muhammad Amin, datang ke acara debat. Di jalan menuju lokasi yang semestinya steril, sudah ada kerumunan massa pendukung Paslon 1, Faida Arafik Sukirman. Awalnya mereka hanya saling adu yel-yel, namun suasana semakin memanas. Terjadi saling dorong di antara kedua massa paslon. Massa akhirnya ricuh dan membuat anak perempuan Amin terkena pukulan. Keluar dari lobi, itu diajak oleh masanya 01 dan tidak bisa identitas semua. Itu fakta tadi di depan mobil, Bu. Tim paslon Rizwandi Amin sudah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polda Jawa Tengah. Kemarin gagal mengantisipasi potensi kerawanan. Kalau mau dikerokin, fasilitasi kami untuk keterok. Korban sudah divisum di Rumah Sakit Bayangkara, Jawa Tengah. Jadi korban pemukulan. Ada begitu. Sementara itu, KPU Kabupaten Pekalongan mengaku telah menyiapkan pengamanan dari TNI Polri sebanyak 342 personel. Untuk kejadian kerusuhan, kami secara pribadi hanya mengetahui, tidak mengetahui pastinya kejadiannya seperti apa, karena memang pihak dari KPU kita ada di dalam konsentrasi di acara. Saya pribadi tidak tahu persis kejadiannya seperti apa dan bahkan tempatnya hanya mendengar, dan itu kemudian berarti berkaitan dengan ranah hukum. Tempat lain, debat terbuka kedua untuk calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon 2024 yang digelar di sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon memprotes kehadiran alat peraga yang dibawa oleh salah satu paslon saat menyampaikan visi misinya. Beruntung kericuhan tidak meluas karena berhasil diredam oleh petugas yang berjaga di lokasi. Sebetulnya itu bukan bahan APK, bukan. Yang dimaksud dengan APK itu adalah kayak seperti misalnya spanduk, terus juga umbul, Nah itu. Nah yang nggak diperbolehkan sebetulnya itu kan sebetulnya kan kalau untuk peserta itu adalah paslon sendiri. Mereka sebetulnya dalam rangka untuk meyakinkan kepada pemilihnya itu sebetulnya kan masih diperbolehkan misalnya untuk menunjukkan. Nanti kan sebetulnya masih kartu Indonesia Pintar, misalnya kartu sehat seperti itu. Dalam Pilkada serentak 27 November mendatang, ada 3 pasangan calon yang bertarung, yakni pasangan nomor urut 1, Dani Mardani dan Fitria Pamungkaswati, pasangan nomor urut 2, Eti Herawati dan Suhendrik, serta pasangan nomor urut 3, Effendi Edo dan Farida. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Prabowo dan Xi menyepakati sejumlah perjanjian untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Tiba di The Great Hall of the People China pukul 16:30 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden China Xi Jinping. Diiringi pasukan kehormatan di sepanjang karpet merah, Prabowo memasuki North Hall tempat upacara kenegaraan digelar. Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping. Keduanya berjabat tangan sebagai tanda persahabatan yang erat antara Indonesia dan China. Prabowo mengenalkan satu persatu delegasi Indonesia yang hadir dan dilanjutkan dengan upacara kehormatan yang berlangsung hikmat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia dan China. Dalam pembicaraan resmi dua pemimpin negara, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan China dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan China kepada Indonesia. President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for
the mutual benefit of our two peoples, and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. That is my commitment. I'm convinced that the relationship between Indonesia and China will bring a conducive atmosphere in the strategic situation in Asia and in our region especially. Our relationship is getting stronger and stronger. China is a strategic economic partner of Indonesia, top investor in Indonesia, and we thank you very much for your support. China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Prabowo menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan mendalam antara kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah lawatannya ke Beijing, Cina, Presiden Prabowo Subianto menyanyikan lagu Maluku O Ulate. Inilah momen Presiden Prabowo menyanyikan lagu daerah Maluku O Ulate di Beijing. Sambil tersenyum, Prabowo bersemangat menyanyikan lagu dengan berirama pantun yang dibuatnya secara spontanitas. Prabowo juga sempat memberi kesempatan Menteri Luar Negeri Sugiono melanjutkan nyanyiannya. Nyanyian Prabowo di sela-sela acara Indonesia-China Business Forum disambut hangat para peserta forum. Usai menyelesaikan lawatan kenegaraan di Beijing, Presiden akan bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat. Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan TNI Polri mendeklarasikan pemilu damai di seluruh wilayah Jawa Barat. FKPPI juga mendorong TNI dan Polri secara maksimal berperan sukseskan Pilkada Serentak 2024. Bertempat di Gedung Olahraga Saparua Bandung, ratusan anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri menggelar rangkaian acara dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-46 FKPPI. Acara ini juga dihadiri jajaran pengurus dan pembina FKPPI Jawa Barat serta komponen lainnya. Acara ditutup dengan deklarasi damai FKPPI Jawa Barat berkaitan dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak di wilayah Jawa Barat. FKPPI juga mengingatkan TNI Polri senantiasa menjaga netralitas agar Pilkada berjalan aman dan kondusif. Ini seperti apa, Pak? Ya, tentu kalau kami sudah mendapat instruksi dari pengurus pusat, ya, bahwa sekali lagi karena kami ini ada di mana-mana, yang paling penting menjaga persatuan dan kesatuan di internal dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menghindari hoax gitu ya. Kemudian kita berserta di dalam tim manapun, tapi menciptakan kebersamaan. Yang penting pemilunya berjalan lebih baik, masyarakat bisa memberikan hak pilihnya secara tepat, dan calon-calon yang dipilih dan calon-calon yang terbaik bagi. Para kandidat calon kepala daerah terus berkampanye menyampaikan visi dan misi. Masyarakat pun dihimbau untuk memilih kepala daerah yang berpengalaman dan berkomitmen bekerja untuk rakyat. Yang mau menjadi sutra emas. Paslon calon gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Laode Ida menggelar kampanye akbar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam orasinya, paslon nomor urut 3 ini, Lukman Abu Nawas menyampaikan visi misinya menggratiskan biaya sekolah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Selain itu, Lukman dan Laode akan melakukan bedah rumah bagi keluarga tidak mampu. Kedua paslon sangat puas dengan kampanye kali ini karena bisa memberikan harapan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang berpengalaman dan berkomitmen. Kami bersyukur pada hari ini telah terselenggara kampanye akbar di Kolaka, dengan saya kira kesadaran penuh masyarakat untuk memilih kami paslon gubernur nomor 3 tanggal 27 November nanti. Sengaja kami menghibur masyarakat Kolaka, tapi kami kampanye. Tapi tujuannya adalah pertama untuk memberikan harapan dan pilgub ke depan memilih calon gubernur wakil gubernur yang berpengalaman.
Di akhir kampanye Akbar, paslon nomor urut 3 ini dimeriahkan dengan penampilan grup band Slang yang membawakan 12 lagu dan semakin memeriahkan kampanye Akbar. Di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Yusrin Teddy, iNews melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan, ribuan wanita mengikuti lomba lari sejauh 5 km dan 10 km dalam ajang Women Warrior Run 2024. Ajang tahunan lari dan charity yang digelar setiap tahun ini berhasil menggalang dana bagi anak dengan kelainan jantung bawaan di Indonesia. Sebanyak 2.500 pelari wanita dari berbagai daerah di tanah air turut ambil bagian meramaikan Women Warrior Run 2024 yang digelar tepat di Hari Pahlawan 10 November di kota Surabaya. Mengambil start di halaman Universitas Ciputra Surabaya, para pelari wanita ini dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori 5 km dan 10 km. Dalam ajang Women Warrior Run 2024 turut berpartisipasi artis dan komedian Astri Welas serta influencer dan aktor Korea Selatan Park Min Kyu. Target saya sih bukan juara, cuma ngejar personal best aja. Kalau ikut yang Women Warrior ini baru ini atau sebelumnya? Tahun lalu juga ikut, saya di juara 2, ikut 10K juga. Sehari-hari profesinya apa? Saya ibu rumah tangga. Mengusung tema Women Empowerment Women Warrior Fun Run, dalam acara ini juga digelar talk show dengan pembicara Imelda Harsono sebagai ketua pelaksana, serta bintang tamu Rosiana Silalahi dan Astri Welas. Women Warrior Run 2024 bukan saja sebagai ajang olahraga maraton, namun peserta juga diajak berdonasi untuk pengobatan anak yang mempunyai penyakit jantung bawaan. Sumbangkan langsung ke Little Heart Foundation Indonesia untuk membantu sekitar 22-23 orang anak. Apa Bu? Anak apa? Penyakit apa gimana? Penyakit jantung bawaan yang akan kita kirim ke India untuk menjalankan corrective surgery. Kami harap bisa empower women, lalu bisa menyelamatkan anak sebanyak mungkin, lalu kita juga bisa membantu orang-orang sekitar untuk meningkatkan awareness tentang penyakit jantung bawaan di Indonesia. Saya merasa ya anakku lahiran kedua sampai sekarang masih berobat juga. Pokoknya sih nggak ada apa-apa dibanding ini. Jadi apa yang bisa saya bantu atau saya lakukan adalah dari Jakarta datang ke Surabaya untuk support acara ini. Setelah berlari 5K lalu kita berjumpa bersama. Women Warrior Run 2024 diikuti sebanyak 2.500 peserta dengan total donasi yang didapat sebesar 1,65 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.